Pemain pinjaman Real Madrid tampil cemerlang. Kapan sih pulang ke Spanyol? Liverpool mengejar the next Neymar. Chelsea mendatangkan pemain Feyenoord. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 13 berita terbaik untuk Anda hari ini. Bayern Munchen belum berhasil dikejar oleh Dortmund. Bayern Munchen berhasil menang 2-0 atas Union Berlin, tim promosi Bundesliga musim ini pada Senin dini hari 17 Mei. Kemenangan ini membawa Bayern kembali menjauh pada jarak 4 poin di atas Borussia Dortmund yang pada Sabtu malam menang 4-0 atas Schalke 04. Gol pertama Bayern dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit 40 dan gol kedua oleh Benjamin Pavard sebelum pertandingan usai. Skor 2-0 bertahan sampai akhir. Sebenarnya di Rotten bisa saja menang dengan skor 3-0 kalau Thomas Muller tidak bernafsu membelokkan satu sundulan kepala dari Serge Gnabry pada menit 18. Dengan sentuhan Muller itu bola jadi offside karena ia berdiri di belakang pemain Union Berlin. Dengan kemenangan ini, tim asuhan Hansi Flick menjauh 4 poin di atas rival terdekatnya Dortmund dengan sisa 8 pertandingan lagi sampai akhir musim. Rekor pelatih Bayern Munchen. Hansi Flick diam-diam mencatatkan rekor tadi malam. Pelatih Bayern Munchen itu dengan demikian sudah mengantongi 50 gol untuk tim asuhannya sejak dikukuhkan sebagai pelatih pada bulan Desember kemarin. Dengan demikian ia mencatatkan rata-rata 3,1 gol per pertandingan. Ini adalah rata-rata gol terbaik sepanjang sejarah Bayern Munchen. Boleh dibilang Hansi Flick kini sudah menjadi rekrutan terbaik di Rotten musim ini. Hans-Dieter Flick nama resminya pernah menjadi pemain di Rotten pada periode 1985-1990 sebelum pindah ke FC Köln dan mengakhiri karirnya sebagai pemain di Viktoria Blumenthal, sebuah klub kecil. Setelah mengasuh klub kecil itu sebagai pelatih, ia sempat 5 tahun mengasuh Hoffenheim sebelum menjadi asisten pelatih di 3 tim terpisah. Satu masa singkat di RB Salzburg, tim nasional Jerman sejak 2006 sampai 2014, satu periode yang lama juga sebelum menjadi asisten di Bayern Munchen sejak 2019 di bawah pelatih kepala Niko Kovac. Hansi Flick semula hanya berstatus pelatih sementara, tetapi dengan penampilan hebatnya ia menerima kontrak sebagai pelatih tetap di Rotten sejak Desember 2019 sampai akhir musim. Dan akhirnya diperpanjang lagi sampai 2023. Robert Lewandowski kini mencatatkan 40 lebih gol selama 5 musim terakhir. Striker Polandia Robert Lewandowski tadi malam mencetak 1 gol ke gawang Union Berlin yang memastikan sang penyerang Bayern mencatatkan 40 lebih gol selama 5 musim terkini. Rangkaian mengesankan itu diawali sejak musim 2015-2016 dengan 42 gol. Setelah itu berturut-turut 43 gol musim berikutnya, 41 gol pada musim 2017-2018, 40 gol musim lalu, dan sekarang juga 40 gol musim 2019-2020 dengan masih ada 8 pertandingan tersisa sampai akhir musim. Jadi masih ada peluang Lewandowski menambahkan jumlah golnya. Di daftar top skor Bundesliga, Lewandowski menduduki urutan pertama dengan 20 gol dan 3 assist. Urutan kedua masih Timo Werner dari Leipzig yang akhir pekan ini gagal menambah koleksi golnya. Urutan ketiga Jadon Sancho dari Borussia Dortmund yang juga tidak menambah jumlah golnya pada akhir pekan ini. Dortmund menang 4-0 atas Schalke 04. Hasil Borussia Dortmund versus Schalke pada ajang Bundesliga usai dengan skor 4-0 pada hari Sabtu malam dengan 4 gol dari 3 pemain berbeda. Ini merupakan balas dendam untuk hasil derby Ruhr pada tahun 2017. Dortmund berhasil menaklukkan tetangganya pada jarak 32 km itu Schalke 04 dengan skor cukup mencolok 4-0 pada pertandingan hari Sabtu di Westfalenstadion. Keempat gol dilesakan berturut-turut oleh Erling Haaland menit 29, Rafael Guerreiro pada menit 45, dan Thorgan Hazard menit 49, sebelum Guerreiro menambahkan 1 gol lagi pada menit 63. Skor hasil akhir Borussia Dortmund versus Schalke 4-0 ini mengingatkan pada derby Ruhr pada November 2017 saat di Schwarzgelben unggul lebih dulu 4-0 atas Schalke dalam waktu 25 menit pertama sejak kick-off, namun kemudian dibalaskan dengan 4 gol dalam rentang 37 menit terakhir babak kedua. Die Koningsblauwen mengakhiri laga dengan skor 4-4.
benar-benar menyakitkan hati para pendukung BVB. Pemain Barca provokasi raja gol dan gagal. Jauh-jauh merantau ke Bundesliga, pemain Barcelona ini cuma bisa melakukan provokasi yang gagal terhadap raja gol Borussia Dortmund Erling Haaland, sebelum secara memalukan ditarik keluar pada awal babak kedua. Jean-Claire Todibo adalah pemain Barcelona berusia 20 tahun yang dipinjamkan ke Schalke 04 pada bulan Januari 2020 dengan opsi pembelian di akhir musim. Tapi pada laga pertamanya setelah Bundesliga libur selama 2 bulan, ia secara memalukan ditarik keluar pada menit 46. Tidak umum bahwa seorang pemain yang dipasang sebagai starter dalam sebuah pertandingan ditarik keluar pada awal babak kedua. Berarti hanya bermain selama 45 menit saja. Kecuali kondisi cedera, boleh dibilang penarikan pada awal babak kedua ini merupakan pengakuan bahwa Jean-Claire Todibo gagal memuaskan manajer tim yang memberinya kepercayaan menjadi starter. Sebelumnya, pemain Barcelona itu berusaha melakukan provokasi terhadap Haaland, tetapi gagal. Target Liverpool di balik kemenangan BVB. Peran besar dalam kemenangan Dortmund 4-0 atas Schalke pada hari Sabtu malam datang dari Julian Brandt, pemain 24 tahun asal Bayer Leverkusen yang merupakan target transfer Liverpool tahun lalu. Tetapi ia memilih pindah ke Westfalenstadion dengan hanya 402 miliar rupiah saja. Harga itu termasuk super murah jika melihat kontribusi 2 assist serta keterlibatan Julian Brandt pada 1 gol lain yang dibuatnya pada laga Super Derby tersebut. Pemain kelahiran Bremen dan jebolan Akademi Muda Wolfsburg itu memberi assist untuk gol kedua dan ketiga Dortmund pada laga Bundesliga. Gol kedua diawali kepanikan kiper Schalke Markus Schubert, menyebabkan bola dibuang seenaknya dan jatuh ke satu pemain BVB yang meneruskan bola ke Julian Brandt dan bola langsung sampai ke Rafael Guerreiro. Sang bek sayap Portugal itu melepaskan tendangan menyilang yang tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang yang malang tersebut. Untuk gol ketiga dari Thorgan Hazard, umpan manis juga dihasilkan oleh Julian Brandt. Saat para pemain Schalke 04 sedang sibuk-sibuknya menyerang, bola sampai ke arah Brandt di sisi kiri yang mengumpan ke arah Thorgan tepat di batas kotak penalti, dan sang pemain Belgia menyelesaikan gol ketiga BVB itu dengan mudah. Sejumlah new normal di sepak bola. Jika Bundesliga menjadi ukuran standar baru atau new normal di ajang sepak bola, maka kita akan melihat sejumlah perubahan. Pertama yang mencolok mata tentu tidak adanya penonton di stadion. Kedua, tidak ada perayaan gol seperti berpelukan meskipun masih ada adu dada dan bersalaman atau menepuk kepala. Ini sebenarnya sudah termasuk pelanggaran, tapi mungkin para pemain lupa. Kita lihat perayaan gol Erling Haaland pada hari Sabtu malam berjoget dengan jarak masing-masing pemain 2 meter. Pada perayaan gol Bayern München hari Minggu malam, Robert Lewandowski saling adu sikut dengan rekannya. Yang ketiga, bisa kita lihat adalah jarak antara pemain di bench atau bangku cadangan. Karena bench cukup sempit, hanya pelatih dan asisten yang duduk di bangku itu. Para pemain cadangan duduk di tribun penonton yang kosong pada jarak 4 atau 5 kursi untuk satu pemain. Jaga jarak juga dilakukan oleh para pemain Dortmund saat mereka melakukan tepuk tangan dukungan terhadap The Yellow Wall yang biasanya menjadi tradisi di akhir semua laga kandang BVB. Biasanya para pemain gandengan tangan, tapi kali ini tidak bisa. Sebelum kita lanjutkan, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Barcelona datangkan 2 pemain Juventus. Barcelona dan Juventus akhirnya menyetujui pertukaran 3 pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Barca dan Juventus telah mencapai kesepakatan awal dalam negosiasi yang akan melibatkan Nelson Semedo dan mendatangkan Miralem Pjanic dan Matia Di Sciglio ke Camp Nou pada musim panas mendatang. Pertukaran pemain ini pun akan dilengkapi dengan pembayaran sejumlah dana oleh Juventus kepada Barcelona sebesar 25 juta euro atau sekitar 400 miliar rupiah karena tingginya nilai yang ditawarkan untuk Nelson Semedo. Berita ini terlihat terlalu bagus untuk Barca. Satu pemain bek kanan ditukar 2 pemain plus cash 400 miliar. Sebegitu mahalnya kah Nelson Semedo dan sebegitu tidak berartinya Miralem Pjanic atau Matia Di Sciglio? Dries Mertens pilih Inter Milan. Inter Milan selangkah lagi datangkan Dries Mertens dari Napoli. Dia akan menjadi pengganti Lautaro Martinez yang tampaknya akan dipersilakan bergabung ke Barcelona. Laporan yang berkembang di Italia pada akhir pekan ini menyebutkan negosiasi antara penyerang Belgia itu
dan Nerazzurri telah melaju ke satu titik di mana ada dasar kesepakatan yang disetujui. Mertens dilaporkan telah menyetujui kontrak 2 tahun dan besaran gaji yang akan diterimanya di San Siro yang kabarnya sesuai dengan keinginan bintang papan atas tersebut. Manuver Mertens ini tentunya menghilangkan penghalang antara Barcelona dan penyerang Inter Lautaro Martinez yang menjadi target transfer raksasa Catalonia itu pada musim panas mendatang. Chelsea datangkan pemain Feyenoord. Chelsea berhasil mengungguli Arsenal dan Tottenham Hotspur dalam perburuan pemain 16 tahun asal Belanda Lamari Bogaert yang saat ini membela tim U17 Feyenoord. Lamari Bogaert sendiri dikenal sebagai keponakan dari mantan bek The Blues dan timnas Belanda Winston Bogarde. Sang pemain muda ini sedang diperebutkan sejumlah klub setelah ia tampil mengesankan pada tim muda Feyenoord. Selain skuad Frank Lampard, Bogarde kabarnya juga dilirik oleh Borussia Dortmund, AC Milan, Juventus, Barcelona, dan Schalke. Namun tampaknya ia akan dilepas ke klub Premier League yang diperkirakan akan memberikan tawaran paling besar. Fleksibilitas pemain berusia 16 tahun itu sangat menarik perhatian pelatih The Blues Frank Lampard. Liverpool memantau the next Neymar. Bukan pertama kalinya musim ini Liverpool dikaitkan dengan pemain muda dari Amerika Selatan ini. Bulan lalu, Thiago Almada dari klub Atletico Vélez Sarsfield dipantau perkembangannya dengan cermat oleh perwakilan Liverpool. Amerika Latin memang menjadi gudang para pemain dengan bakat yang luar biasa. Tidak mengherankan jika Jurgen Klopp kembali dikaitkan dengan beberapa wonderkid dari bagian benua ini. Kali ini prospek datang dari Brasil, Thales Magno yang diprediksi akan diboyong ke Anfield. Thales belum genap 18 tahun, namun dia sudah membangun reputasi yang cukup baik di Brasil dengan bermain bagi Vasco da Gama. Ia relatif tidak dikenal di Eropa, namun wartawan olahraga Gilmar Ferreira sangat memahami karir remaja yang tampil mengesankan tersebut. Sejak 16 tahun, ia dipantau oleh pemandu bakat dari berbagai raksasa Eropa. Kini ia berharga lebih mahal lagi setelah masuk skuad utama Vasco da Gama. Thales Magno disebut-sebut sebagai the next Neymar untuk keterampilannya mengolah bola. Thales kuat dengan kaki kanannya, namun dia juga nyaman untuk melakukan sentuhan dan operan dengan kaki kirinya. Ia selalu melakukan gerakan yang tidak terduga, suka memotong ke kanan untuk melepaskan tembakan, atau mencoba mengirimkan crossing ke dalam kotak. Jika opsi ini tidak tersedia, ia akan dengan senang hati mengirim bola kembali ke garis pertahanan untuk tiba-tiba mengirimkan serangan balik. Pemain pinjaman Real Madrid tampil cemerlang. Achraf Hakimi tampil bagus dalam laga lanjutan Liga Jerman saat ia mengantarkan timnya menang 4-0 atas FC Schalke 04. Sementara Achraf Hakimi tidak mencetak gol ataupun memberikan assist, penampilannya membuat kalang kabut kubu Schalke dan ia membantu sang pahlawan pencetak gol Rafael Guerreiro. Hakimi selama ini telah menjadi senjata andalan bagi Dortmund sepanjang musim, sudah menyumbangkan 10 assist sepanjang musim ini. Dia memang tidak menambah jumlah assistnya saat melawan Schalke, tapi dia selalu menjadi ancaman secara konstan bagi kubu lawan dan memberikan umpan silang yang matang. Jorginho menjadi alternatif Juventus. Juventus menyiapkan 2 pemain alternatif jika negosiasi pertukaran Miralem Pjanic dan gelandang Barcelona Arthur Melo menemui jalan buntu. 2 nama yang akan menjadi alternatif untuk Arthur adalah pemain PSG Leandro Paredes dan gelandang Chelsea Jorginho. Menurut laporan Sport, Arthur menjadi pilihan yang lebih disukai oleh si nyonya tua, meskipun mereka ingin menjelaskan bahwa gelandang Brasil itu bukanlah satu-satunya pemain yang bisa mereka datangkan. Karena itulah kontak terus dilakukan dengan PSG dengan kemungkinan mereka akan mendapatkan pemain tengah asal Argentina tersebut. Begitu juga dengan Chelsea, klub asal Jorginho. Dalam hal Jorginho, kendalanya adalah Chelsea akan meminta bayaran antara 65 juta hingga 70 juta euro, sekitar 1 triliun rupiah untuk pemain Italia berdarah Brasil itu. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.